Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 3 dimanapun berada, Bapak akan menyampaikan pelajaran yang ketiga untuk kelas 3 yang berjudul Meyakini Allah itu Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pelajaran walaupun secara daring. Tujuan pembelajaran dengan judul Meyakini Allah itu Maha Esa dan Allah Pemberi, yang pertama adalah siswa meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Kedua, siswa dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Ahad dan Al-Wahhab dengan jelas dan benar. Mari kita akan pelajari mengenai sifat Allah Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad adalah Allah Maha Esa. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Jadi anak-anak, makna Al-Ahad adalah Allah Maha Esa, Maha Tunggal, tidak berbagi. Dan Allah hanya yang kita sembah. Dan Allah tidak beranak maupun tidak diperanakan. Sebagaimana tersurat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Artinya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara, yang sebanding dengan Dia. Jadi anak-anak, dalam surat Al-Ikhlas ini Allah mempertegas bahwa Allah lah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu, tidak terbagi-bagi. Dan Allah lah tempat meminta segala makhluknya. Dan Allah tidak berkeluarga, tidak beranak dan atau diperanakan. Karena Allah tidak ada yang sebanding setara dengan Dia. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita renungkan segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita pertama harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh beribadah karena makhluk, karena setan maupun karena yang lainnya. Kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada makhluk, kepada jin setan, maupun kepada yang lainnya. Hanya kepada Allah saja. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Menyekutukan dengan pohon-pohon besar yang angker, dengan batu-batu besar yang angker, dengan gunung-gunung, dengan bintang-bintang yang di langit. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan penciptanya.
hanya satu Allah saja yang kita sembah. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib, ramalan para dukun, ramalan zodiak, bintang-bintang, maupun ramalan yang lainnya. Kita diharamkan meyakininya. Kita harus meyakini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kita memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir tiap hari dengan baca doa harian, dengan membaca zikir ba'da sholat maupun yang lainnya, agar iman kita tetap terpelihara. Demikianlah anak-anak mengenai Al-Ahad. Untuk selanjutnya sifat Allah Al-Wahhab, kita tunggu videonya. Untuk latihannya anak-anak bisa melihat di deskripsi, tinggal klik latihan soal AKM. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.